Halo, salam sehat. Baiklah, kita akan mempelajari pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 dan hari ini kita akan mempelajari materi tentang cerita rakyat. Adapun cerita rakyat ini terdapat pada kompetensi dasar 3.1.15 yaitu mengidentifikasi informasi tentang fabel dan legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Selanjutnya, untuk keterampilannya, Anda bisa menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca maupun yang akan didengar. Selanjutnya, tujuan kita mempelajari cerita ini ada 3 hal, yaitu untuk memperoleh pemahaman dasar cerita, di mana kita akan mempelajari sejarah dan perkembangan dari beragam bentuk cerita rakyat seperti fabel dan legenda. Kedua, untuk mempelajari arti pentingnya unsur-unsur terbentuknya cerita rakyat, di mana kita akan mengenali khazanah di balik setiap bentuk cerita rakyat di berbagai kebudayaan. Dan yang terakhir, untuk mengenal jenis-jenis cerita rakyat, kita akan mengenal jenis cerita rakyat yang ada di Nusantara. Selanjutnya, apa itu cerita rakyat? Merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau, di mana ciri khasnya selalu ada di setiap bangsa, dan itu dipengaruhi oleh kultur budaya yang beraneka ragam. Dan biasanya tokoh-tokoh yang dimunculkan dalam cerita rakyat umumnya diwujudkan dalam bentuk binatang, manusia, ataupun dewa. Hal ini boleh kita lihat dari contoh video pembelajaran. Silakan disimak. Yuk, kita pahami pelajaran mengenai cerita rakyat. Konsep atau definisi cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di setiap daerah dan menceritakan asal-usul atau legenda yang terjadi di suatu daerah, cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat. Cerita rakyat merupakan bagian dari dongeng. Selanjutnya, ciri-ciri cerita rakyat. Cerita rakyat disampaikan secara lisan, disampaikan secara turun-temurun, kemudian tidak diketahui siapa pertama kali yang membuatnya, kaya nilai-nilai luhur, bersifat tradisional, memiliki banyak versi dan variasi. Adapun fungsi cerita rakyat yaitu sebagai sarana hiburan. Di sini kita akan mendengarkan cerita rakyat seperti dongeng, mitos atau legenda. Kita akan terbawa seolah-olah atau seakan-akan kita diajak berkelana ke alam lain yang tidak kita jumpai dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Nah, ini menumbuhkan imajinasi kita untuk memunculkan hal-hal yang di luar dari pengetahuan kita. Selanjutnya, fungsi sarana pendidikan. Nah, di dalam fungsi sarana pendidikan ini, pada dasarnya cerita rakyat ingin menyampaikan pesan atau amanat yang dapat bermanfaat bagi watak dan kepribadian para pendengarnya. Oke. Nah, kita masuk kepada jenis-jenis cerita rakyat. Di sini jenis-jenis cerita rakyat itu terbagi atas 3. Ada mitos, ada legenda, dan dongeng. Nah, yang kita ingin pelajari saat ini, sesuai dengan kode kita ingin pelajari tentang cerita rakyat fabel dan legenda. Nah, fabel merupakan cerita rakyat yang menongkolkan binatang sebagai lambang pengajaran moral. Nah, contohnya seperti yang pernah kita dengar, cerita si kancil yang cerdik, kancil dan buaya, hikayat Kalila dan sebagainya. Selanjutnya kalau legenda merupakan cerita rakyat yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah. Nah, contohnya adalah cerita Malin Kundang. Kita sudah tahu bagaimana cerita Malin Kundang, seorang anak yang durhaka terhadap ibunya sehingga ia menjadi batu. Kemudian ada dongeng Gundung Batak.
dan lain-lainnya. Banyak lagi contohnya ya. Selanjutnya, di sini ada contoh cerita, ada legenda Sang Kuryang, kemudian Malin Kundang, dan fabel yang berjudul Harimau dan Rusa. Silakan dibaca baik-baik sinopsis dari ceritanya ya. Perhatikan video berikut ini. Ini adalah salah satu contoh video fabel yang berjudul Semut dan Belalang. Setelah Anda memahami dari materi tersebut, silakan dikerjakan lembar kerjanya. Di situ ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, dan ketiga. Harapan saya silakan dikerjakan dan dikumpul sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih, salam sehat, selamat belajar, dan sukses selalu.